Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali di pembelajaran simulasi digital. Anandaku semua, jangan lupa buka buka buku simulasi digital yang jilid 1 ya. Nih, yang jilid 1. Oke, jilid 1 ya, si komplit jilid 1 yang sudah Ibu share di minggu sebelumnya. Baik Anandaku, langsung kamu buka di materi terkait algoritma ya. Jadi yang minggu depan Anandaku diminta membuat paparan terkait bank sampah ya. Nah, di sana dimaksudkan untuk Anandaku memahami algoritma. Bagaimana manusia berpikir dengan benar, itu algoritma ya. Bagaimana berlogika, bagaimana manusia berpikir dengan benar, seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk materi ini ya sudah Ibu paparkan di minggu yang lalu ya. Sekarang ini Ibu hanya mengulas sedikit. Contoh, ini ada, kita buka di halaman 20 ya. Ini Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Tanpa nasi ya, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina, nih logika apa algoritma? Logika ya. Oleh Dina untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini algoritmanya. Siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar, tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Tumis tauge siap dihidangkan. Nah, ini seperti ini ya. Baik, ini seperti ini. Kemudian dari algoritma di atas nanti kita akan buatkan flowchartnya atau bagan alirnya ya. Dan algoritma di atas itu adalah langkah-langkah membuat atau urutan kegiatan untuk mencapai apa itu tadi. Karena tidak ada sayur, tidak ada lauk, maka dia akan membuat begitu ya. Baik, fungsi bagan alirnya ya. Jadi ngapain sih kita buat bagan alir? Nah, bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain dokumentasi proses. Apa itu dokumentasi proses? Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah ya, seperti tadi ya, itu kan juga termasuk petunjuk ya. Masak apa itu tadi, oseng tauge itu bagaimana, tonca ya, sehingga dia bisa menjelaskan runtutan langkah dari secara umum yang tadi menyiapkan bahan-bahannya, kemudian diapakan bahan-bahannya, itu kan ke khusus ya. Nah, itu adalah dapat digambarkan dengan bagan alir. Kemudian pemrograman. Nah, pada pemrograman juga nih bagan alir digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat, yaitu namanya pemrograman. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna. Jadi ini pada user interface-nya ya, rancangan antarmuka. Ini tidak dipelajari oleh kamu hanya diminta untuk mengenal dulu untuk apa sih bagan alir itu gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Seperti kemarin kan Ibu sudah meminta Anandaku semua untuk memaparkan yang namanya bank sampah sekolah itu bagaimana sih gitu ya. Nah, nanti kamu memaparkannya itu sebagai wujud algoritma. Nah, selanjutnya akan dibuatkan flowchartnya. Nah, flowchart ini nanti kamu akan belajar, Anandaku semua akan belajar yang seperti ini. Nah, baik, ini simbol apa? Terminator. Fungsinya untuk apa? Oh, awal dari sebuah sistem, menandai awal dan akhir sebuah flowchart ya. Terminator. Kemudian apa lagi? Setelah terminator ada proses.
prosesnya apa ya, nyatakan proses yang dilaksanakan. Nah, ini ibu yang akan ibu berikan adalah yang akan sering kita gunakan ya, simbol-simbol flowchart yang sering kita gunakan. Kemudian di sini ada decision ya, seperti jajaran genjang ya, apabila ketupat. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Misal, apakah hari ini hujan? Itu kan suatu kondisi ya. Apakah ini plastik? Apakah ini kertas? Apakah ini kaca? Apakah ini ya? Itu berpengaruh seperti itu. Kemudian juga ada subproses. Nanti kita akan juga menyinggung terkait dengan subproses, di mana simbol yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian proses atau subproses lainnya ya. Jadi kalau dia turunan dari sebuah flowchart proses, maka dia akan menghasilkan sebuah subproses ya. Kemudian ini dokumen data itu sedikit banyak sedikit keluar atau sedikit atau bisa dikatakan jarang digunakan ya. Ini simbol dokumen, kemudian simbol data, misalkan butuh data untuk masuknya, kemudian atau dia akan menghasilkan dari proses itu akan menghasilkan sebuah dokumen. Nah, itu gunakan simbol ini nak. Oke. Selanjutnya yang ini kemungkinan besar tidak begitu banyak digunakan ya, pangkalan data. Kemudian tampilan atau display juga tidak begitu, kartu juga. Kemudian mungkin lebih pada ke penghubung suatu langkah. Ya, gunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on page, biasanya tepat pada halaman yang berbeda. Jadi kalau halamannya berbeda biasanya disambungkan pakai ini. Kan ada ya yang prosesnya terlalu luas sehingga perlu untuk teruskan di halaman lain. Nah, ini pakai penghubungnya seperti itu. Baik. Contoh ya, Nak ya, di sini tadi kita memiliki algoritma berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu diawali dari ada proses mandi, ada sarapan, berangkat ke sekolah atau proses yang ini ya. Nah, kemudian ini baru berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah tuh persiapan dulu, kemudian nih diawali dari persiapan dulu, kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Bisa dibuatkan bagan alirnya seperti ini. Kemudian kalau didetailkan lagi, ini mungkin bisa ya, ini bisa mungkin kan tidak subproses tapi pakai proses boleh. Kemudian didetailkan lagi proses mandi itu seperti apa. Algoritma ketika mandi, siapkan peralatan mandi, setelah semua siap, lepaskan baju. Nah, ini kemudian dibuatkan subprosesnya menjadi seperti ini. Siapkan peralatan mandi. Ini apa? Simbol ini apa? Kamu coba cari di atas. Kan ada ya. Apa? Persiapan. Nah, kalau persiapan ya pakai simbolnya persiapan ya, Nak ya. Kemudian di sini ada proses masuk kamar mandi. Ini lebih tepat ya, kalau kamu mau sesuai, ini bisa kamu pilih subproses ya, pakai flowchartnya simbolnya simbol subproses masuk kamar mandi, lepas baju, proses masuk kamar mandi, kemudian lepas baju, kemudian guyur badan dengan air. Ini kan sudah prosesnya ya, sudah prosesnya, bersabun, keramas, bilas badan, sampai dengan pakai baju kembali, kemudian keluar kamar mandi. Ini adalah bagan alir proses mandi ya. Kalau yang di atas kan masih ada subproses sarapan, kemudian ada berangkat ke sekolah, itu semuanya berbeda ya. Jadi untuk hari ini dari paparan algoritma yang sudah kamu buat, di minggu yang lalu, di minggu ini anandaku semua diminta untuk membuatkan algoritmanya seperti ini. Andai kata dia tuh ada seperti di atas ini kan dia ada berapa proses nih, 1, 2, 3 ya. Kamu turunkan detailnya dari awalnya ini bahkan alir ke sekolah, kemudian ke sekolah tuh ada mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Nah, ini diturunkan lagi ya, sampai misalkan ini ada sarapan tuh bagaimana?
periksa makanan ya. Sarapan tersedia? Ya enggak? Kalau iya berarti langsung sarapan. Kalau tidak? Kalau tidak berarti masak dahulu. Ya kan? Masak dahulu. Kalau tidak masak dahulu, oh beli. Berarti tanpa memasak. Kemudian bisa juga anandaku semua bisa mungkin tidak masak, tapi tidak bisa langsung masak karena harus beli bahan yang tersedia. Cuma ini kan kayaknya terlalu ini ya, kalau ini terlalu terlalu apa, pagi-pagi belanja dulu gimana gitu ya. Ya pokoknya ini hak perandaian dari algoritma yang sudah kamu buat kemarin. Kemudian seperti inilah sampai yang akhirnya dari algoritma utamanya ya, dari algoritma utamanya kamu ya yang bank sampah itu sampai di sekolah ini. Kalau kamu berarti sampai dengan karena kemarin apa sih program bank sampah itu ya kemarin itu, kemudian sampai akhirnya bagaimana bank sampah itu bisa berjalan. Berarti di sini bank sampah berjalan ya. Itu anandaku semua. Baik, untuk penjelasan terkait flowchart adalah seperti itu ya. Di sini ada banyak sekali sebetulnya contoh-contohnya, tapi Ibu berikan yang paling sederhana dulu. Harapannya kamu mencoba untuk membuat step by step bisa mengerti bagan alir atau flowchart itu yang seperti apa. Itu anandaku semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.